Halo, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Jumanto Channel. Kisah tentang manusia serigala, Peter Stump yang membuat perjanjian dengan iblis begitu santer setelah karya Augustus Montesquieu Summers, seorang sarjana sastra sekaligus pendeta yang memiliki minat pada okultisme, aliran mistis dan gaib, mengangkatnya dalam sebuah karangan. Summers terilhami dari 16 halaman pamflet yang merinci tindak kriminal dan eksekusi Stump dalam publikasinya tahun 1933 berjudul Manusia Serigala dalam Tradisi Lisan dan Legenda. Pada masyarakat Jerman abad 16, hewan serigala sendiri adalah hewan yang dibenci sekaligus ditakuti. Itu menjadi alasan logis mengapa banyak orang melakukan praktik sihir dan ilmu hitam dan mencampur unsur serigala dalam aksi mereka. Namun, apakah manusia berwujud serigala itu benar-benar ada? Ataukah hanya histeria belaka? Apakah itu adalah suatu fenomena yang lahir dari percampuran antara keyakinan pada klinik dan ketakutan sosial? Bagaimanapun, sejarah mencatat peristiwa kelam itu telah diperbuat oleh manusia serigala dengan bukti korban-korban tewas yang dibunuh dan diperkosa secara brutal. Meski begitu, rupanya fakta tentang Stump lebih buruk ketimbang kisah fiksinya. Tonton terus video ini sampai selesai ya. Terima kasih buat yang sudah subscribe, dan buat yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah, juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari Jumanto Channel. Peter Stump lahir di desa Efrat, dekat Bedburg, sekitar 48 km di bagian barat Cologne, Jerman pada pertengahan abad 16. Karena minimnya catatan pribadi tentang pria ini, tahun lahirnya diperkirakan antara 1545 hingga 1550. Meski namanya memiliki ragam ejaan, semua dokumen yang mencatat dalam bahasa Inggris kuno mengeja nama belakangnya dengan Stump. Diserap dari bahasa Jerman yang artinya tunggul dan merujuk pada kondisi tangan kirinya yang buntung. Meski cacat, Stump tidak pernah berhenti bekerja dengan giat dari ladang karena profesinya sebagai seorang petani. Berkat ketekunannya itu, dia terkenal sebagai petani yang relatif kaya di Bedburg dan memiliki seorang budak. Dari budaknya, Stump memiliki 2 orang anak. Anak pertama laki-laki, tidak disebutkan namanya dan menjadi korban pembunuhan ayahnya sendiri. Dan anak kedua, anak perempuan bernama Sibyl. Literatur mengisahkan bahwa Stump mulai tertarik belajar ilmu hitam dan mempraktikkan sihir di usia 21 tahun. Jalan okultisme ini mengantar Peter Stump pada perjanjian dengan iblis. Sang iblis dikabarkan memberinya sabuk atau ikat pinggang yang membuatnya bisa berubah menjadi serigala untuk melancarkan aksinya. Sebagai gantinya, sang iblis membeli jiwa Peter Stump dan memperbudak pria itu dalam keabadian. Selama 25 tahun kehidupan Peter Stump selanjutnya, dia berhasil menyembunyikan kejahatannya dari penduduk desa Bedburg. Ketika siang hari, dia berhasil berbaur dengan mereka, namun di malam hari, dia akan menggunakan berbagai cara untuk memancing korbannya yang lebih banyak perempuan ke ladang sendirian dan memperkosa serta membunuhnya dengan brutal. Setiap aksinya berhasil, dia akan puas melepas ikat pinggangnya di hutan atau ladang dan kembali ke bentuk manusia. Dia akan kembali berbaur di tengah masyarakat. Bahkan, sebuah cerita menuturkan dia menyapa keluarga korbannya dengan tersenyum. Dalam beberapa tahun, Stump dilaporkan telah membunuh 13 gadis muda dan 2 wanita hamil dengan memakan janin mereka yang masih di dalam kandungan. Namun, ada masa di mana Stump tidak berhasil menjebak targetnya. Dia menyerang ternak para petani. Dia dilaporkan telah membunuh domba dan memakannya mentah-mentah di ladang. Selama Stump melakoni aktivitas brutalnya, dia rupanya juga memperkosa saudara dan anak perempuannya sampai-sampai putrinya melahirkan anak darinya. Lebih gilanya, Peter Stump ternyata punya hubungan dengan seorang perempuan yang dia anggap kekasihnya bernama Catherine Trompin. Stump bertemu dengan Trompin di suatu malam saat keluar minum dan merayu wanita itu dengan bualan dan sanjungan.
Catherine sendiri dikenal gadis yang banyak disukai di Bedburg, dengan ciri-ciri bertubuh tinggi, ramping, dan berparas molek. Meski ada yang mengatakan bahwa itu hanyalah catatan fiksi sebuah dokumen, Stam tidak pernah memiliki kekasih secantik itu. Ketertarikan Stam kian hari bukan didorong atas nafsu birahi, melainkan nafsu untuk membunuh. Dia mulai berhenti memilih korban yang dianggapnya menonjol atau menarik karena fisik, dan beralih dengan membunuh demi kesenangan semata. Dorongan itu yang kemudian membuatnya menjebak putranya sendiri ke hutan, dengan alasan ingin mendidik agar putranya bisa bertahan dengan metode survival di alam, dan kemudian membunuh darah dagingnya sendiri dengan sangat kejam di sana. Sejak itu, angka korban dari perbuatan Stam tidak tercatat. Perbuatan keji Stam masih berlangsung sampai pada satu titik. Dia mulai kesulitan melakukan aksi pembunuhan, bukan sebab dia mulai dicurigai, tetapi sebagian besar penduduk setempat mulai bepergian dengan senjata atau dengan pengawal karena rasa takut yang teramat sangat. Saat itu, sudah santer kabar tentang monster hutan. Peter Stam sempat bingung dengan bagaimana dia bisa melakukan aksinya. Meski kerap melancarkan aksinya dengan mulus, Peter Stam dicatat pernah gagal memangsa korbannya. Suatu waktu, Stam menyerbu sekelompok anak perempuan dan berhasil menjerat salah satunya. Namun, Stam tidak bisa menancapkan taringnya di leher anak perempuan itu, sebab kerah leher yang panjang dan keras seakan-akan ditakdirkan Yang Maha Kuasa untuk melindungi gadis kecil itu. Ketika anak perempuan itu diserang, dia berteriak dan seorang petani di dekat tempat kejadian bergegas berlari menuju sumber suara dan memaksa Stam agar melepaskan korbannya. Stam berhasil melarikan diri, sementara gadis kecil itu adalah satu-satunya korban selamat yang terdapat dalam catatan kriminal tentang Peter Stam. Dalam keputusasaan dan ketakutan, penduduk desa Bedburg membentuk sebuah tim kecil yang terdiri dari para pria yang ditugaskan untuk memburu monster serigala menggunakan anjing pelacak yang dengan cepat mampu mendeteksi dan menjebak sang monster di dalam hutan. Menyadari dirinya tidak bisa melarikan diri, Peter Stam melepas sabuknya dan memperlihatkan wujud aslinya ke hadapan para pria yang terengah-engah. Peter Stam ditangkap dan dibawa ke rumahnya, sementara beberapa orang ditugaskan untuk berjaga. Beberapa orang lainnya memanggil hakim lokal. Stam diceritakan ditangkap dan dipasung dalam bingkai. Tangan dan kakinya diikat di setiap sudut bingkai kayu besar, dan kemudian bingkai itu diputar sembari menarik perlahan seluruh anggota tubuhnya. Dengan metode itu, Stam mengakui seluruh kisah hidupnya. Dia menuturkan sejak awal pertemuannya dengan iblis, menceritakan bahwa dia memiliki ikat pinggang yang mampu mengubahnya menjadi serigala, dan bahkan dia mengakui telah membunuh banyak korban. Ketika Stam diminta untuk mengambil kembali sabuk yang menurutnya telah dia buang, sabuk itu secara misterius menghilang. Sebuah catatan mengatakan bahwa sabuk itu telah dibawa pergi sang iblis sehingga tidak dapat ditemukan, karena iblis telah membawa malapetaka dan semua rasa malu yang dia bisa, meninggalkan Stam untuk menanggung siksaan yang pantas atas perbuatannya. Pada 28 Oktober 1589, Peter Stam diadili atas pembunuhan tak terhitung terhadap korban pria, wanita, anak-anak, dan hewan ternak di sekitar Bedburg. Dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan proses eksekusi yang dianggap pantas untuk dia terima. Pada akhir Oktober, tepatnya tanggal 31, di alun-alun Bedburg, dan di hadapan banyak rekan dan pangeran Jerman, Peter Stam dieksekusi melalui roda pemecah di mana dia diikat dan dipenggal di sana. Berbagai teori berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Peter Stam, namun masih menemukan titik terang dan sesuai dengan landasan berpikir logis manusia. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa Peter Stam hanyalah seorang pembunuh berantai yang berperilaku layaknya serigala. Dia secara sederhana dikatakan berada dalam posisi jongkok atau merangkak ketika hendak menerkam korbannya. Sikap brutal dari sosok pembunuh berantai dapat dilihat seakan-akan itu perbuatan yang menyerupai serigala. Teori lain mengatakan bahwa karena serigala adalah sosok hewan yang paling dibenci
di sepanjang abad pertengahan Eropa karena sulit diburu dan tidak bisa dimakan. Jika kebetulan berhasil dibunuh, serigala juga kerap memangsa ternak dan membahayakan nyawa manusia, khususnya di pedesaan. Dalam literatur lama, serigala dipandang buas, rakus, dan itu sebabnya para kriminal di era tersebut dijuluki manusia serigala sebagai bentuk penghinaan. Namun, jika memang benar begitu, kenapa ada cerita bahwa tim pelacak melihat Stam berubah wujud menjadi manusia dari sebelumnya sebagai seekor serigala? Mengapa pula Stam yang diancam untuk mengaku saat berada di roda pemecah menerangkan bahwa dirinya mempelajari ilmu hitam dan memiliki sabuk untuk berubah wujud? Serta mengapa lainnya yang pada akhirnya membuat kesimpulan akhir dari pertanyaan, apakah benar manusia serigala dari praktik sihir dan ilmu hitam itu benar-benar ada? Tetap belum terjawab. Peter Stam mungkin seorang pembunuh berantai yang mengalami gangguan jiwa. Warga di sekitarnya saat itu mungkin juga mengalami histeria, sehingga berpikir bahwa memang benar ada sosok manusia serigala atau serigala jadi-jadian di hutan. Stam juga mungkin lebih mudahnya ternyata memang hanyalah seorang pria yang telah membuat perjanjian dengan iblis yang mampu mengubahnya menjadi binatang buas dan pembunuh keji. Pada akhirnya semua teori dan dugaan itu masih menjadi misteri. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga berikan komentar sebagai bentuk support ke Jumanto Channel supaya dapat menghadirkan video yang lebih baik lagi. Atau kalau mau request cerita atau ngebahas apa gitu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.